Halo teman-teman, perkenalkan saya Nurul Badah dari 11 IPA 1 absen 24. Di sini saya akan menceritakan tentang biografi Insinyur Soekarno yang merupakan presiden pertama Indonesia. Soekarno merupakan tokoh penting dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia loh. Ia lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Soekarno merupakan anak dari pasangan Raden Sukemning Sastrodiharjo dengan Ida Ayu Nyoman. Ternyata Soekarno memiliki nama kecil loh, yaitu Kusno. Namun, setelah ia berumur 11 tahun, ayahnya merubah namanya menjadi Soekarno. Soekarno bertempat tinggal di Tulungagung, Jawa Timur dan Mojokerto. Saat di Mojokerto, ayahnya memasukkan Soekarno ke S. English School. Namun, Soekarno dipindahkan ke Earls Leisure School untuk memudahkannya diterima di Hongere Burger School. Setelah lulus pada tahun 1915, Soekarno melanjutkan pendidikannya di Surabaya dan ia tinggal di rumah Ho Cokro Aminoto. Saat itulah rasa jiwa nasionalisme dari dalam diri Soekarno terus menguat. Ia mulai aktif dalam organisasi pemuda Trikoro Darmo yang dibentuk sebagai organisasi dari Budi Utomo. Pada tahun 1920, seusai tamat dari Hongere Burger School, ia melanjutkan studinya ke Teknis Hongere School atau yang sekarang dikenal sebagai ITB, dan ia mengambil jurusan teknik sipil. Pada tahun 1926, Soekarno mendirikan Algemene Studi Club di Bandung yang menjadi cikal bakal berdirinya PNI. Karena keaktifannya dalam nasionalisme, Belanda pun mulai khawatir dan Soekarno pun menjadi tahanan bagi Belanda. Sehingga pada tahun 1929, Soekarno ditangkap oleh Belanda dan dipenjara di Benjol karena aktivitasnya di PNI. Pada bulan Juli 1932, Soekarno bergabung di Partai Indonesia atau Partindo yang merupakan pecahan dari Partai Nasional Indonesia atau yang dikenal sebagai PNI. Setelah Belanda menyerah, akhirnya Soekarno pun dibebaskan dan Jepang mulai menjajah Indonesia. Saat itu pula Soekarno sendiri mulai aktif mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, antara lain merumuskan Pancasila, dasar pemerintahan Indonesia, dan naskah proklamasi Indonesia. Tidak hanya itu aja loh, ia juga ditunjuk untuk memimpin PPU, PKI, dan BPKI. Saat ia sedang mempersiapkan segala sesuatunya, Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh golongan muda ke Rengas Dengklok untuk diasingkan untuk menghindari dari pengaruh Jepang. Tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaan dan Soekarno secara langsung membacakan teks proklamasi. Tidak hanya itu saja loh, selama pemerintahan Presiden Soekarno, saat itu Indonesia sebagai negara baru, ketika itu mampu bertahan dari berbagai permasalahan yang dapat mengoyahkan stabilitas negara Indonesia sendiri. Tepat pada tanggal 21 Juni 1970, Soekarno menghembuskan nafas untuk terakhir kalinya.